Okay, welcome everybody. Selamat datang semuanya. Tonight we're going to touch on our identity in Christ, but we are going to use the Proverbs, not in the New Testament, in the Old Testament. Malam hari ini kita ingin berbicara tentang identitas kita dalam Kristus, tetapi kita akan membaca dari kitab Amsal yang kita ambil dari Perjanjian Lama, bukan dari Perjanjian Baru. And many a times when we talk about who we are in Christ, most of the time we only look at the New Testament. Seringkali kalau kita mau mempelajari siapa kita dalam Kristus, kita selalu melihatnya dari Alkitab Perjanjian Baru. But we can also understand all the blessings of God from Jesus Christ in the Old Testament. Tapi sebenarnya kita bisa juga melihat tentang Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama. And therefore tonight we are going to take a very popular proverb is found Proverbs chapter 10. Jadi malam ini kita akan mengutip dari kitab Amsal yang sangat terkenal, yaitu kitab Amsal pasal yang ke-10. Okay? And this Proverbs, a lot of people know Proverbs Proverbs 10 verse 22, the blessings of the Lord make us one rich. Kita sangat gampang mengingat yang dari ayat 22-nya, yaitu Amsal 10 ayat 22 yang katanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya itu. But tonight we're going to go through the whole of Proverbs chapter 10, and maybe I will ask either Pastor Iskandar or to share the screen, or can you share the screen? You're on the Indonesian version. Okay. No? Cannot. Then easier for them to follow us, ya. Oke, saya akan share screen dari Alkitab supaya kita bisa baca bersama-sama dari dari Amsal 10 ayat 1 dan seterusnya sampai selesai satu pasal kita baca ya. Saya bacain. Amsal-amsal Salomo. Anak-anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Okay, hang on, Pastor Is. Let's do one verse by one verse, ya. Okay. Jadi, so the first verse it says, a wise son makes bring joy to the father. Jadi kita akan bahas satu ayat per satu ayat ya. Ayat pertama katanya anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. So who is this wise son? Jadi siapa ini anak yang dimaksud dengan anak yang bijak ini? The wise son is actually the person of Jesus Christ. Anak yang bijak ini sesungguhnya adalah pribadi yang bernama Yesus Kristus. And what joy does he bring to God the Father? Dan sukacita seperti apa yang dia datangkan untuk Allah Bapa? Jesus came not to do his own will, but to do the Father's will. Yesus datang bukan untuk memenuhi kehendaknya sendiri, tetapi memenuhi kehendak Bapanya. But if you read verse 1, and this part it says, a foolish son brings grief to the mother. Dan juga ada bagian yang mengatakan di ayat ini, anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. No, we know that Jesus is not foolish, ya. Dan kita tahu, anak yang bebal ini bukan Yesus, karena Yesus tidak bebal. But do you know that when Jesus went to the cross, the mother Mary, the earthly mother, Father Joseph passed away already. So the mother Mary was grieved. Dan kita tahu waktu Yesus naik ke atas kayu salib, ibunya Maria itu karena bapaknya sudah meninggal, dan ibunya Maria itu sangat berduka waktu itu. So in a sense,
verse 1 is actually an introduction to about Jesus Christ. Jadi di ayat 1 ini sendiri sudah menunjukkan kepada kita tentang Yesus Kristus itu. Right? Then you have verse 2. Pastor Is, please. Oke, kita akan baca di ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. So we want to focus on the positive found in this proverb. Dan kita mau melihat hal positif yang ada di Amsal ini. So when you look at this second one, it says that treasures of wickedness or ill-gotten treasures. So what is ill-gotten treasures? Dikatakan di ayat 2 ini katanya harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Apa maksud dari diperoleh dengan fasik, dengan cara yang fasik ini? Now, so if you have things you call treasures and you steal or you cheat to get them, to you actually they are not valuable because you can steal them, you can cheat people of them. Jadi kalau saudara menganggap harta benda yang kita miliki ini kita peroleh dengan cara mencuri atau menipu waktu kita dapatkan, maka itu nggak bisa dianggap berharga karena itu sama sekali tidak berguna. Kita sendiri akan, kalau misalnya kehilangan lagi, kita akan curi lagi, kita akan tipu lagi, karena kita tidak menghargainya. But it says that righteousness delivers from death. Kemudian dikatakan, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. So, just now in verse 1, it says that we said that Jesus came to do the Father's will, and from His death, we have righteousness. Dan ayat 1 tadi kita udah baca bahwa dia memenuhi kehendak dari Bapaknya dan sorry Pastor. His death, Jesus' death, give us righteousness. Kematian Yesus itulah yang membuat kita ini menjadi benar. And His righteousness deliver us from death. Dan kebenarannya itulah yang selalu menyelamatkan kita dari kematian atau maut. So if you have things that you steal, or things that you curi or you tipu other people, there's no value. It cannot save you from death. But Jesus' righteousness saves us. Jadi kalau harta benda yang kita peroleh dengan cara yang fasik, yaitu dengan mencuri atau menipu, kita dapatkan harta itu sama sekali tidak berguna karena tidak bisa menolong atau menyelamatkan kita, tetapi kebenaran Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita dari maut. So, verse 3, Pastor Is. Ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. So, are you the righteousness of God? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saudara adalah kebenarannya Allah? If you are the righteousness of God, then this verse tells us the righteous, you will not go hungry. Jadi kalau saudara adalah kebenaran Allah, berarti saudara adalah orang benar. Dan kalau saudara adalah orang benar, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Think about it, everybody. We have been in this pandemic for more than a year. Yet none of you ever go hungry. Kita semua menyadari bahwa kita sudah ada di pandemi ini 1,5 tahun dan tidak ada satupun di antara kita yang sampai menderita kelaparan. Right? When the pandemic started, everybody so worried. Not enough sayur, not enough nasi, not enough this, not enough that. But now, after more than 1 year, you are still eating well. Saat pandemi ini bermula, kita semuanya mungkin khawatir apa yang kita akan makan nantinya, kita akan minum, apakah ada cukup bagi kita makanan. Tetapi sudah 1 tahun lebih berlalu dan kita tetap makan dengan baik sampai hari ini. So you don't have to worry because this is a promise of God. Jadi kita tidak perlu khawatir karena ini adalah janji Tuhan sendiri. Okay, so if you don't need to worry about hunger, what must you do? Jadi kalau saudara teringat akan kelaparan ini, apa yang harus kita lakukan? Verse 4. Ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. So, you cannot, just because God make you a promise that you will not go hungry,
doesn't mean you stay at home, don't do anything. Tapi bukan berarti karena Tuhan sudah berjanji kita tidak akan menderita kelaparan, maka kita menjadi orang yang malas dan tetap ada di rumah saja. Tidak demikian. So, grace, God's grace actually empower you to be more productive, to be more diligent. Jadi sebenarnya kasih karunia memberdayakan kita untuk menjadi lebih produktif dan lebih rajin. So, number one, you don't need to worry about hunger. Jadi yang pertama, kita tidak perlu khawatir tentang kelaparan. But number two, the grace of God empower you for you to be productive and to be very diligent. Yang kedua, kasih karunia memberdayakan kita untuk menjadi lebih produktif dan lebih rajin. And when you know that you are the righteousness of God, wealth is attracted to you. Dan kalau kita tahu bahwa kebenaran Allah ada di dalam kita, maka kekayaan tertarik kepada kita. Look at verse 5. Kita lihat di ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. So, do you know what a good son do? A good son gathers. Jadi apa yang dilakukan anak yang bijak? Anak yang bijak ini mengumpulkan. So, all he do is gather. You notice that the Bible never says he strive, he just gather. So God actually put down there is for you and me to go and gather. Jadi di sana tidak dituliskan bahwa kita sebagai anak Tuhan itu harus bergumul, berjuang seperti itu, tetapi di situ dikatakan bahwa kita itu hanya ke sana untuk mengumpulkan saja. So, when you work, what are you doing? You are gathering. When you do business, what are you doing? You are gathering. Jadi pada waktu saudara kerja, apa yang saudara lakukan? Saudara mengumpulkan. Kalau saudara berbisnis, apa yang saudara lakukan? Saudara juga mengumpulkan. Even for me, in ministry, I also gather. Jadi saya pun, bahkan dalam pelayanan saya, yang saya lakukan juga mengumpulkan. What do I gather? I gather revelation, I gather insights, new understanding. Apa yang saya kumpulkan? Saya kumpulkan pewahyuan dan pengertian yang saya dapatkan. Okay, so as a son, we gather. Verse 6, Pastor Is. Oke, sebagai anak kita ini mengumpulkan. Ayat 6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. So, why does verse 6 talks about the hate? Why does it talk about the hate first? Jadi di ayat 6 ini mengapa disebutkan kepala terlebih dahulu? Because your problem, my problem is our thinking. Karena masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi adalah persoalan pikiran. Now we come to church, hallelujah, praise God, God is good, yes, amen. Then when we go out, we start thinking, how am I going to do this? How to solve this problem? How to solve that problem? Saat kita di gereja, kita puji Tuhan, kita bernyanyi haleluya, dan pada saat kita tinggalkan gereja, mulai kita berpikir lagi, aduh, saya punya masalah ini, bagaimana menyelesaikannya? Saya punya masalah itu, bagaimana selesaikan? So it says here, in English, it says blessings, crown. That means it crown the head of the righteous. That means you, as the righteous person, you need to have a mind of blessing. Jadi dalam versi bahasa Inggris dikatakan berkat ini memahkotai kepala. Jadi kita ini dilingkupi dengan berkat. Right. So how does God wants you to start? Not with your working, but with your thinking. Jadi bagaimana kita mulai menyelesaikan masalah bukan mulai melakukan, tetapi dalam pikiran itulah. Right. Verse 7, Pastor Is. Ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Right. In Pastor Is screen is the King James Version. I'm reading the NIV. It says the name of the righteous is used in blessing. Right. The name of the righteous is used in blessing. Okay. So what does it mean? It means
Who is this righteous? Jadi dikatakan di versi NIV-nya Pastor Paul katanya nama orang benar itu dipakai untuk berkat ya. The name of the apa? The name of the righteous is used in blessing. Jadi nama orang benar itu dipakai untuk berkat. Right? So who is this name? Jadi nama ini siapa? It's not your name. It's not my name. Bukan nama saudara, bukan nama saya. I mean, when we pray, we're not going to say in Pak Yo's name. Amen. Waktu kita berdoa, nggak ada yang berdoa di dalam nama Pak Yo, amin. Nggak ya? You don't say in Iskandar's name. Amen. No use. You quote Iskandar's name, Paulo name 1,000,000 times. No use. Jadi kalau kita berdoa di dalam nama salah satu dari kita itu nggak ada gunanya ya, nggak akan terjadi apa-apa. But whose name is that? Tapi nama orang benar tadi ini adalah namanya siapa? Of course, the name of Jesus Christ. Tentu saja nama Yesus Kristus. So when you speak, so in your mind, you think about blessing. When you speak in blessing, you use Jesus' name, the name of the righteous, and blessings comes forth. Jadi kalau dalam pikiran kita terpikir akan berkat, kita ucapkan itu dan kita perkatakan, kita katakan di dalam nama Yesus, maka itu akan terjadi. Okay, verse 8, Pastor Is, please. Ayat 8, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Okay, siapa bodoh? Not me. Okay, so when people say you are wise, it doesn't mean that the wise person does not make mistake. Jadi kalau misalnya ada orang yang sebut saudara sebagai orang bijak, saudara harus ingat, orang bijak itu bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Right? Even wise people make mistake. Bahkan orang bijak pun bisa melakukan kesalahan. But wise, if a person truly is wise, when they do something wrong and they are corrected, they learn, then they become wiser. Jadi kalau orang bijak itu melakukan kesalahan, pada saat dia ditegur karena dia sudah melakukan kesalahan tersebut, dia membuka hati sehingga dia itu belajar dari kesalahan itu dan dia menjadi makin bijak lagi. It's very easy to find out whether a person who talks a lot, whether he is wise or he is a fool. Jadi sebenarnya kalau orang yang banyak bicara, kita dengan gampang menilai orang ini sebenarnya bijak atau bodoh. A wise person, when they say something wrong or they do something wrong and you correct them, they listen and they accept and they grow. That's a wise person. Kalau orang bijak dikasih tahu apa yang menjadi kesalahan dia, maka dia akan mendengar dengan teliti dan kemudian dia akan terima itu dan dia menjadi lebih bijak lagi ke depannya. But the fool, that even when you do wrong and then you tell them and you correct them and you want to help them, no, they don't want, they reject. You know he's a fool. Jadi kalau orang bodoh biasanya itu kalau sudah lakukan kesalahan dikasih tahu pun dia akan ngeyel, dia tidak akan terima dan dia akan tolak semua teguran atau masukan dari kita. So IGC gak ada orang bodoh ya. IGC semuanya orang bijak. Amen. Verse 9. Oke, ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. And in bahasa Indonesia is siapa bersih ya. Yeah. But in English is he who walks upright. That means you walk in righteousness. Jadi kalau dikatakan di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan katanya bersih kelakuannya, tetapi dalam versi bahasa Inggris terjemahannya adalah siapa yang berjalan di dalam hal yang benar, tidak salah gitu. So, what is the benefit? Apa manfaatnya? What's the benefit of walking in righteousness? What's the benefit in walking upright in integrity? Apa keuntungan atau manfaat dari kalau kita berjalan dengan bersih atau berjalan di dalam cara yang benar, tidak dalam cara yang berliku-liku? Apa manfaatnya? This is my personal experience. If I have done everything right and I know I'm the righteousness of God, every night I can sleep
very soundly. Ini adalah pengalaman pribadi saya, kata Pastor Paul. Kalau saya tahu bahwa saya dalam posisi benar, dalam posisi bersih, maka setiap malam saya bisa tidur dengan nyenyak. It doesn't mean I don't make mistake. Bukan maksudnya saya tidak melakukan kesalahan. It doesn't mean that I don't fail in certain things. No. Tidak berarti saya itu tidak gagal dalam hal-hal tertentu. Right? But what it means is that I know that whatever I do it with the best of my ability, with integrity. Karena kenapa? Karena saya tahu bahwa saya telah melakukannya dengan segenap apa yang benar menurut saya dan penuh integritas, bisa dipercaya. And do you know something? Even if I do it wrong at night, I will sleep soundly. Then tomorrow when I wake up, I'm able to face a new day. Jadi, tahukah saudara, kalau saya sudah lakukan yang terbaik dan saya tahu itu semuanya bersih dan benar, maka saya bisa, walaupun saya bisa saja melakukan kesalahan, tetapi malam hari saya bisa tidur dengan nyenyak, besok pagi saya masih bisa menghadapinya dengan baik. Okay, verse 10, very interesting verse. I want to find out how the Indonesian Ayat 10 adalah ayat yang sangat menarik, kata Pastor Paul, sangat penasaran apa yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. So what is wing? English is wing. Main mata. Ya. So if you wing, now nothing wrong in winging, okay? Jadi kalau ada orang yang mengedipkan mata, ya, tapi tidak ada yang salah dengan mengedipkan mata. Some people they got eye problem every time they talk to them, their eyes like that one. So it's not talking about the winking, okay? Jadi kalau ada orang yang memang dari sononya kalau bicara itu matanya berkedip sendiri gitu kan karena ada masalah di matanya, itu tidak yang dimaksud di ayat ini, siapa mengedipkan mata ya. But what is the intention of the wink? Jadi persoalannya adalah apa maksud dari orang yang mengedipkan mata? Is the motive behind when you wink, when you means you're planning something bad. Jadi bukan mengedipkan matanya yang masalah, tetapi motif kenapa mengedipkan mata. Biasanya dilakukan pada saat ingin, jadi niatnya adalah melakukan sesuatu yang tidak benar ya, jahat. So I can cross-reference this to 1 Timothy chapter 6 verse 10. Saya akan melakukan cek di 1 Timotius 6 right, verse 10 ayat 10, right. So verse 10 says, it is the love of money that is the root of evil. It is not money itself. So having money, no problem, but if you love money, that's the problem. Dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 10 ini katanya karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kita harus perhatikan bukan uangnya yang jadi masalah, tetapi cinta akan uangnya itu, cinta akan uang yang jadi masalah. Okay, so it is not about the wink, it's about what are you planning in the back of your mind. Jadi bukan masalah mengedipkan matanya, tetapi apa motif yang ada dalam pikiranmu untuk melakukan itu. Now, don't worry about all the notes. I know some of you are listening and you're wondering, wow, so much notes. Can I? Pak Yo already has a copy of the explanation in Bahasa Indonesia. Jadi jangan bingung ya saudara, mungkin ada beberapa di antara saudara sudah terima catatannya, jadi sibuk meng-cross-check dengan catatan gitu kan. Pak Yo sudah terima, sudah dikirimkan catatan juga untuk pembahasan kita malam ini. Right, come Pastor Is, let's go to verse 11. Oke, kita akan kembali lagi ke Amsal 10, sekarang sudah ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. So just now earlier, we talk about righteousness, about blessing crowns. So it starts with the mind first. Now it comes with the mouth. Nah, tadi kita sudah tahu yang pertama kita bahas mulai dari kepala, berarti pikiran. Sekarang setelah pikiran, sekarang mulut.
And the English Bible says the mouth of the righteous is like a fountain of life. Katanya bahwa mulut orang benar ini semacam adalah sumber kehidupan, kayak apa? Fountain itu air mancur ya, terpancar, mata air yang memancar. Right? Remember John chapter 7 verse 38, cross reference, don't need to go there. We will give you the reference. The reference is John 7:38. Jesus says, when you come to me, out of you will come rivers of living water. Jadi kalau kita ingat kembali di Yohanes 7 ayat 38, kita tahu bahwa di situ ada kisah di mana Yesus mengatakan kalau orang datang kepadanya, dia akan menerima air hidup yang menjadi mata air yang memancar dari dalam hidupnya itu sampai akhir zaman, ya, sampai selamanya. So look at it in the spiritual and look at it in the physical. Jadi kita bisa melihatnya secara rohani, juga bisa lihat dari sisi jasmani. So in the physical, in the spiritual is when you eat the word of God, when you drink in the word of God, what happens is that when you give out, when you spill out living waters. Secara rohani kita lakukan apa? Kita lakukan memakan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita makan, mengkonsumsi firman Tuhan, sampai apa yang kita keluarkan nanti itu bagaikan air hidup yang memancar keluar. But if you drink alcohol, you drink a lot of alcohol, you drink a lot of beer, and what comes out? Jadi kalau yang kita minum bukan firman Tuhan, tapi kita minum bir, kita minum alkohol, kita minum terus minuman keras, apa yang keluar? Ya keluarnya alkohol. What comes out? What comes out when you drink a lot of spirit? Not the Holy Spirit, but spirit. People don't want that, okay? Dan apa yang keluar kalau yang kita minum itu bukan Roh Kudus, tapi spiritus lah ya, minuman keras ya. Bukan itu yang diharapkan orang. Right. So it starts with our thinking, then our saying. Jadi pertama itu pikiran kita, kemudian barulah mulut, berarti apa yang kita ucapkan. So if your mind is always of God and your heart and your words are always good and blessing, verse 12 is very easy for us. Pastor Is. Jadi ya, kalau kita tahu bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain, maka ayat 12 menjadi hal yang mudah. Ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi banyak segala pelanggaran. So if your mind is full of God, your heart is full of His love, it's very easy to forgive people. Jadi kalau pikiran kita penuh dengan Tuhan dan hati kita penuh dengan kasih, maka sangat mudah untuk mengampuni orang. And listen, please don't be silly, don't be goblok, don't be silly, don't be stupid, okay? Aduh, tapi jangan menjadi bodoh ya, saudara. Just because when people who hurt you and all that, you can forgive them, doesn't mean you have to keep working with them. Jadi bukan berarti karena kita mengasihi orang, mengampuni orang, bukan berarti kita mengampuni mereka. Memang kita bisa mengampuni mereka, tapi bukan berarti harus terus bekerja sama dengan orang seperti itu. For example, if I partner somebody, even a Christian, I partner and we do business together or we do ministry together, and then he do something very bad against me, I can forgive him, but that doesn't mean I must always work with him. Jadi contohnya kalau dalam usaha, misalnya saya berpartner dengan orang, bekerja sama dengan seseorang, bahkan orang itu orang Kristen, bahkan dalam pelayanan, kita berpartner dengan orang sesama orang percaya misalnya. Ternyata dia melakukan hal yang sangat menentang diri saya dan merugikan saya. Bukan berarti saya terus harus kerjasama dengan dia. Okay, I wrote in my English notes, Pastor Is, if you can check in the notes I sent to you. Yeah. Let God and let us love one another. In this life, there will always be heartaches, but we do not have to be stuck in the mud of hatred, but sit at the right hand of Abba Father
in love. Jadi kalau di dalam di dalam catatan bahasa Inggrisnya Pastor Paul ya, katanya izinkan Tuhan dan izinkan kita sendiri untuk mengasihi sesama kita. Dalam hidup kita ini selalu ada yang namanya sakit hati, tetapi kita tidak harus terjebak di dalam namanya lumpur kebencian ya. Tetapi duduk di sebelah kanan Allah Bapa di dalam kasih-Nya gitu. So if you're seated at the right hand of God, you're seated in Christ, you are seated in love. Jadi kalau kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti kita duduk di dalam kasih itu sendiri. So when you're in love, easy to forgive people. Jadi kalau kita ada di dalam kasih, mudah sekali mengampuni orang. I tell you this, I have seen people, the more they focus on Jesus, they focus on love, what happens is wealth comes to them. Jadi saya seringkali melihat ada orang yang sangat penuh dengan kasih dan mengampuni orang, apa yang terjadi? Mereka sangat-sangat gampang untuk berhasil dalam hidup mereka. Okay? Verse 13, Pastor Is. Ayat 13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. So wisdom is found in the lips of the discerning. So what is discerning? Discerning is something you think all the time. Katanya bibir orang pengertian terdapat hikmat. Jadi apa yang dimaksud dengan bibir orang berpengertian itu? Okay, so when you are wise, it's easy to speak and understand things quickly. Jadi kalau kita adalah orang yang bijak, kita sangat mudah untuk memahami sesuatu. Okay, so what do we want to do? We want to always live in the wisdom of God. Jadi apa yang kita ingin lakukan? Kita ingin untuk tetap menjadi bijak dan di dalam Tuhan. How do you become wise? Bagaimana cara kita tetap menjadi bijak? Verse 14. Ayat 14. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. So we don't want to bother about the bodoh, huh? Jadi kita nggak mau jadi orang bodoh. Okay? So what does the wise do? The wise never, if you say you're wise, you will never ever stop learning. Jadi kalau kita mengatakan diri kita ini adalah orang bijak, maka orang bijak itu tidak akan pernah berhenti dalam hidupnya untuk tetap belajar. I've been in the ministry for more than 30 years, and every day I am still learning from the Holy Spirit. Saya lebih kurang sudah dalam pelayanan 30-an tahun, saya tetap terus belajar dan belajar dari Roh Kudus. And it's not because I'm wise, it's because I know I'm bodoh. Bukan karena saya merasa saya bijak, tetapi saya tahu saya ini adalah orang bodoh tadinya. Like I said before, people take exam. I love to take exam. People take exam one time. I like to take exam 3 times. Saya kan pernah sering mengatakan contoh yang saya sendiri alami bahwa saya ini suka ujian. Kalau teman-teman saya ujian cukup sekali langsung lulus. Saya karena senang ujian, saya ujian sampai 3 kali karena nggak lulus. So if you stop learning, you actually prove that you are not wise. Kalau saudara berhenti belajar, ini membuktikan bahwa saudara sesungguhnya bukanlah orang bijaksana. And the way of God teaching us is multiple dimension. Kalau cara Tuhan mengajar kita itu melalui banyak dimensi. Verse 15, Pastor Is. Ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Okay, I want to say this, okay? God is not against you having wealth or money. Sekali lagi saya ingin katakan ini kepada kita semua bahwa Tuhan tidak pernah menentang saudara untuk memiliki kekayaan dan uang. Right? So you have wealth, you have money, God is not against you having it. Jadi kalau saudara punya kekayaan dan uang, Tuhan tidak menentang saudara memiliki itu semua. God is against you making wealth and money God. Yang Tuhan tentang adalah kalau saudara
menjadikan kekayaan dan harta atau uang itu menjadi Tuhan. You know, when you are always focused on Jesus, you do not know how, but you know, wealth will be attracted to you. Saat saudara terus berfokus, berpusatkan kepada Yesus, nggak tahu caranya gimana, harta kekayaan itu sebenarnya malah menjadi tertarik kepada saudara. When you look at wealth, you actually stop them. You actually stop wealth and riches come to you. Tapi justru pada saat kita berfokus kepada atau kita memalingkan wajah kita tertuju kepada harta kekayaan itu sendiri, sebenarnya itu kita kayak menahan mereka untuk datang kepada kita. And look at verse 16, very beautiful verse. Kita lihat ke ayat 16, ayat yang sangat indah. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Upah is what? Wages. It's wages, yes. Wages. Can you imagine being righteous have wages? Saudara bisa bayangkan nggak, menjadi orang benar saja ada upahnya. And what is the wage? The wages, what is the wages of the righteous? Is life. That means you're not just existing, you are living well. Jadi menjadi orang benar itu ada upahnya. Apa yang menjadi upah? Upahnya adalah bagi orang benar adalah kehidupan. Berarti kita bukan sekedar hidup, tapi kita punya hidup yang sesungguhnya. You know, people chase for this, people chase for that. But, you know, for you, it just, you know, one after another, it just come. And, you know, I'm not even planning, but you just keep coming. And what is that? That is righteous. That's your wealth. That's your life. Saat orang-orang di dunia ini mengejar hal-hal seperti itu, kayak harta dan kekayaan mereka kejar, mereka lakukan usaha mereka yang terbaik, tetapi orang benar ini sepertinya tidak mengejar itu semua, tetapi dia hanya berjalan saja, satu demi satu harta kekayaan itu dibawa kepada dia. Verse 17, Pastor Is. Ayat 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Right. So the word discipline is not beating. Jadi kata disiplin atau didikan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesianya tulisannya didikan, tetapi dalam bahasa Inggris didikan itu disiplin. Kata disiplin ini memiliki arti pendidikan, bukan mukul. Yeah, it's education, it's instruction. Ya, jadi seperti instruksi atau pendidikan yang diberikan. Alright, so it's just like you instruct, you educate, you discipline your children so that they become wiser. Jadi ini seperti kita memberikan didikan kepada anak kita sendiri dengan membuat mereka menjadi lebih bijaksana ke depannya. Are you joining in? Good. Never mind. Alright, verse 18, Pastor Is. Oke, ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Alright, who likes somebody who keep lying? Siapa sih yang suka sama orang yang suka bohong? Nobody, Tidak ada ya. Okay, but all of us, every now and then we tell lies, correct? Tapi kita semua pernah melakukan yang namanya berdusta ya. Last time in a conference I asked who never tell lie. Got two very old pastor put up their hand. I says you are lying now. Waktu di seminar saya bertanya siapa di sini yang tidak pernah berbohong. Ada dua orang yang agak senior, mereka pendeta, mereka angkat tangan dua orang itu dan saya katakan nah itu udah lagi bohong itu. But you know, if you're full of Christ, you're full of the righteousness in Christ. This is not a struggle. Jadi kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara penuh dengan kebenaran, maka ini bukan sesuatu yang sulit. Right. So therefore, what happened? Let's go to verse 19. Itu sebabnya apa yang terjadi, kita lanjut ke ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. So how do you stop lying?
Jadi bagaimana kita berhenti berbohong? Just keep quiet, don't talk. You don't talk, you don't tell lies. Kalau mau berhenti berbohong ya diam aja, tutup mulut. Kalau buka mulut ya ada bohongnya gitu. Right? If you are standing in front of people and you are tempted to tell lie, the best thing is shut up. Jadi kalau di depan orang-orang ya kita lagi dalam pencobaan ingin berbohong gitu kan, yang terbaik adalah yang kita bisa lakukan diam saja, tutup mulut. Why? Why is that important? Mengapa itu penting? Look at verse 20. Kita lihat di ayat 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. So, if you learn to keep your tongue, you learn to keep to when to speak, when not to speak. When words comes out, your words has value. Jadi kalau saudara belajar untuk mengendalikan atau berhati-hati menggunakan mulut atau lidah kita untuk mengucapkan sesuatu, maka setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu menjadi berharga. No, let me see in bahasa Indonesia, it talks about perak. Perak means silver, correct? Ya, correct. Right. Why does the writer says that your words are like good silver, choice silver? Mengapa dikatakan ucapan dari mulut orang benar ini seperti perak pilihan? Why not gems of wisdom? Mengapa tidak dikatakan semacam permata yang bijaksana gitu? Why not gold? Why silver? Mengapa nggak dikatakan itu adalah emas, tapi kenapa disebut perak di sini? Again, we are looking from our righteousness, consciousness into the Old Testament. Silver talks about redemption. Jadi kita harus menggunakan pikiran apa yang menjadi lambang dari perjanjian lama. Perak itu berbicara tentang penebusan. So Jesus Jesus' work is like silver, is like redemption. Jadi kata-kata Yesus itu, pekerjaan Yesus itu seperti penebusan bagi kita. And therefore our tongue, if we don't tell lie, but we speak well, we speak righteously, is like very good silver, redemption. Jadi kalau kita berkata-kata tanpa tipuan, kita mengatakan apa adanya, kita seperti sedang menggunakan kata-kata penebusan atau perak itu tadi. Verse 21, Pastor Is. Ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. You know, in the English or in the Hebrew, it actually means this. It means that your words, your lips bring nourishment. That means you bring health to many people. Jadi dalam terjemahan bahasa Ibrani itu dikatakan bahwa kata-kata kita itu bisa membawa kesehatan, bisa memberikan kesehatan kepada banyak orang. How does your words bring forth healing? Bagaimana kata-kata kita bisa membawa kesembuhan bagi orang? It's when only you are in Christ that what you speak is what God speaks through you. So when you speak, be healed, speak, be well. What happened? Healing comes forth. Jadi mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena apa yang keluar dari mulut kita itu karena Tuhan sendiri berkata-kata melalui diri kita. Jadi yang keluar dari mulut kita membawa kesehatan, membawa kemakmuran kepada orang-orang. And therefore, verse 22 is a very famous verse. Everybody remember this verse. They don't remember all the rest. So, Pastor Is verse 22. Kita sampai ke ayat 22 yang sangat terkenal itu. Banyak orang mengerti tentang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Right. So, this blessing is not about, oh, God give me the blessing. It actually has a process from the head to the mouth to your heart. All of it must be in line.
Jadi ini bukan soal Tuhan berikan aku berkat, bukan seperti itu, tapi ada prosesnya. Prosesnya melalui apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita ucapkan dengan mulut kita, dan apa yang ada dalam hati kita. Itu semua menjadi selaras. And when you and what is that blessing is righteousness. When you know you are righteous because of Jesus Christ, everything you do attracts wealth. Jadi berkat itu apa? Sebenarnya kebenaran Allah itu sendiri. Karena kalau kebenaran Allah itu kita tahu ada pada kita, maka kita seperti sedang menarik berkat-berkat itu kepada kita. So in the bahasa English, bahasa Indonesia, it says menjadikan kaya. Talks about wealth, riches. But actually the understanding to the Jewish mind is every area of your life, every spectrum, you are blessed. Jadi kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia kan sekedar kayak kaya sepertinya soal ekonomi saja, tetapi secara terjemahan asli orang Yahudi itu mengatakan bahwa ini bicara tentang kemakmuran secara total. Jadi setiap area, semua spektrum, semua area hidup kita. Right. So it's not just I have a lot of money then you're happy, but some people have a lot of money then they become to worry, not happy, they're worry, Ya. Jadi bukan sekedar kita menjadi kaya secara uang atau ekonomi, karena banyak kita lihat orang kaya punya duit banyak, tetapi banyak sekali pikiran mereka khawatir sana sini. But you are blessed in your family, you're blessed in health, you're blessed in every situation. Even though there are challenges, you are still blessed. Tapi saudara sangat diberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap aspek dalam hidupmu. Walaupun menghadapi banyak tantangan, tetapi saudara sangat diberkati. So remember, it is from the inside you become rivers of living water. Jadi ingat selalu bahwa di dalam diri saudara mengalir aliran air hidup itu. How does living water do? You are able to bless people in Jesus' name. You are able to call forth healing. It's just naturally coming up. Mata air hidup yang keluar memancar dari dalam hidup kita itu kemana? Kita bisa membawa kehidupan, membawa kesembuhan, membawa berkat kepada orang-orang lain dalam hidup kita. Okay, verse 23. Ayat 23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. I do not know how it sounds like in bahasa Indonesia, but in English, this is what I write. People who are fools and wicked people, they are like brothers, they walk together. Jadi artinya orang bodoh dan orang jahat ini seperti abang adik, mereka jalan bareng. And then people who are wise and then people who are understanding, they are very good friends. They go together. Nah, jadi orang yang berhikmat dan orang pandai ya. Jadi orang yang berpengertian, orang yang bijaksana itu juga seperti abang adik, teman baik, mereka jalan bareng juga. And you can see when a group of people, whether they are wise or not, they all attract each other. Ya, kita nggak tahu bagaimana, tapi kita lihat orang-orang yang sesama orang bijaksana, mereka seperti punya daya tarik, menarik sesama mereka untuk bersatu gitu. And I tell you something else, okay? People who are lazy, they are also always together. Tapi saya mau bilang juga bahwa kalau ada orang yang pemalas, mereka juga sering jalan bareng ya, mereka gabung-gabung juga. The whole day they are always, every day they are together. What I do yesterday, as if people don't know because yesterday they were together, also lazy. Jadi orang-orang pemalas ini juga suka ngumpul-ngumpul, mereka ngobrol-ngobrol juga sesama pemalas ini. Padahal seolah-olah nggak ada yang tahu semalam apa terjadi apa. Orang semalam juga mereka join kok, gabung juga bersama-sama sesama pemalas. Right, verse 24, Pastor Is. Ayat 24, apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. So if you are wicked, what you fear will come upon you. Jadi kalau Anda adalah orang fasik, apa yang Anda takuti itu yang akan menimpa Anda. But do you know something? When you are the righteousness of God, even your desire is righteous. And if your desire is righteous, your desire will come to pass.
Tapi tahukah saudara, kalau saudara adalah orang benar, bahkan keinginan hatimu pun adalah keinginan yang benar. Dan tahukah saudara, kalau keinginan benar ini akan diluluskan oleh Tuhan. Right. Again, don't worry about the notes. We will actually post the notes for you all to download and to actually go back and read. Jadi nggak usah khawatir, catatannya kita berikan nanti bisa di-download, bisa diulang pelajari sendiri. Right, verse 25, Pastor Is. Ayat 25, bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Are you the righteousness of God? Apakah saudara adalah kebenaran Allah? If you are the righteousness of God, you have no fear. Kalau saudara adalah kebenaran Allah, maka saudara tidak ada yang namanya ketakutan. Even right now, a lot of Christians are fearing. They are fearing about disease, the virus. They are fearing about economic downturn. But true, if you know who you are in Christ, nothing can shake you. Apa yang kita lihat terjadi belakangan ini kepada orang percaya? Mereka dilanda dengan ketakutan, takut akan virus, takut akan ekonomi akan anjlok. Tetapi orang benar yang sesungguhnya itu memiliki alas yang abadi tadi ya, tidak ada ketakutan. You know, let me just sidetrack a little bit and share my own testimony. Kita melenceng sedikit, saya akan sharing kesaksian saya sendiri. You know, I'm almost 60 years old. Saya hampir, Pastor Paul, bukan saya, hampir 60 tahun. I'm 59 this year, yeah. Tahun ini 59 umur saya. And because of the pandemic, I cannot travel. Karena pandemi, saya nggak bisa kemana-mana. So I cannot do. So what I do? I wanted to look for a job. Jadi saya bisa apa? Saya bisa cari pekerjaan. Why? Because cannot stay home and do nothing. Kenapa? Karena nggak mungkin saya cuma duduk di rumah dan tidak lakukan apapun, kan? But with 30 years in the ministry, I have no skill. I have no skill for economic company in Singapore. Jadi sudah 30 tahun saya terjun di dalam pelayanan. Jadi saya tidak punya yang disebut keahlian atau keterampilan yang bisa diandalkan untuk cari pekerjaan di Singapura saat ini. And therefore, when I find a job, you know what job? I'm a driver. Jadi kalau saya akhirnya dapat pekerjaan seperti apa? Saya menjadi supir. Right? I drive trucks. Dan saya menyupiri truk. Right? To do delivery. Untuk transport antar barang. And the thing is that it's all short term. Dan masalahnya itu semua saya dapatkan pekerjaan sementara ya, jadi singkat ya, pekerjaan yang singkat waktunya. And you know something? Yet I find that even short term, I have favor with bosses, favor with people that I don't know also have favor with me. Dan tahukah saudara bahwa setiap pekerjaan walaupun saya lakukan dalam periode yang cukup singkat, saya tetap mendapat perkenanan atau favor, orang-orang suka kepada saya. Bahkan bos tempat saya kerja juga suka. Orang-orang yang tidak kenal saya pun suka sama saya. And even when they offer me, hey, I want you to do this job. I think that the thing is that I don't know how to do the job because I don't know the technology. Bahkan banyak tidak sedikit orang yang bahkan akhirnya menawarkan beberapa pekerjaan ke saya. Masalahnya bukan saya nggak mau, tapi saya nggak tahu tentang teknologi yang mereka tawarkan itu butuh ya. So the thing is this, if you are the righteousness of God, you have no fear. Jadi kita harus ingat bahwa kalau kita adalah orang benar, kebenaran Allah, maka tidak ada yang bisa buat kita takut. So, whether you got disease, whether there's economic downturn, keep your eyes on Jesus. Jadi tidak peduli itu virus atau ekonomi anjlok, kita tetap mengarahkan pandangan kepada Yesus. Pastor Is, verse 26, see how the bahasa Indonesia sounds like. Ayat 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Right? It says like suka, is it? Cuka is... Cuka. Okay, vinegar, right? Vinegar. Ya, vinegar, yes. Ya, Palembang like vinegar lah. Palembang like cuka. Cuko. Now, the thing is this, The thing is, it says that
don't use lazy people. Jadi di sini dikatakan bahwa ya artinya jangan pakai orang pemalas. So to me, my English or the note I write down there, you get the note. I only write this. This is good advice. Don't trust lazy people. Ya, terjemahannya di dalam catatan Pastor Paul yang bahasa Inggris, ya artinya ini nasihat yang baik. Apa itu nasihatnya? Jangan percaya pada orang yang malas. Right, people. I mean, you may have friends who are your friends, but if they are lazy, don't trust them. Kalau saudara punya teman, walaupun namanya teman, kalau mereka itu pemalas, ya jangan percaya pada mereka. Right, because if they don't know how to look after themselves, they don't know how to look after anything else. Kalau mereka tidak bisa jaga diri sendiri, tidak mungkin mereka bisa jaga yang lain. Alright, Pastor 27. Ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Now, the change the word takut because Jesus in Matthew chapter 4, he changed the word takut to fear, to worship. Jadi Yesus mengubah kata takut menjadi kata menyembah di dalam Matius pasal 4 ayat 10. Should we go to the verse? If you want to. Oke, saya bukain ya Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepada Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Right? So Jesus was quoting Deuteronomy 6:13. We don't need to turn there, but Deuteronomy 6:13 says, "Fear the Lord." Jesus says, "Worship the Lord." Sebenarnya Yesus mengutip dari Ulangan pasal 6 ya. Pasal 6 ayat 13. Dikatakan bahwa hanya kepada Tuhan kita berbakti. Right? So you want to have long days in your life, you want more to live long, what do? Worship God. Jadi kalau kita ingin memiliki umur panjang, kita ingin hidup panjang umur, apa yang kita lakukan? Menyembah Tuhan. Kata takut tadi itu menyembah ya, menyembah Tuhan. So worship is not just coming to church and sing 2 song, 3 song. That's not worship. That's singing. That's not worship. Jadi menyembah itu bukan datang ke gereja, nyanyikan 1-2 lagu pujian atau penyembahan. Itu namanya bernyanyi, bukan menyembah ya, saudara. Do you know that you can just read the Bible and worship God? Like for example, I read Proverbs 10 and it says, "Wow, God, this is so good. You are so good." Do you know what's that? That's worship. Sebenarnya kalau secara sederhana kita bisa saja kayak baca firman Tuhan. Misalnya kita baca Amsal pasal 10 ini. Waktu kita baca, wah Tuhan kau luar biasa. Kita memuji Tuhan. Wah Tuhan ini sangat berbicara untuk saya. Dan itu kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Itu adalah penyembahan kita. Right? No need to have singing, because if I sing, everybody will cover their ear. So you can actually read the word of God and worship God. Jadi tidak wajib ya maksudnya. Tidak wajib kita harus bernyanyi. Karena kalau Pastor Paul bilang kalau dia bernyanyi orang semua kabur atau tutup telinga. Jadi menyembah Tuhan itu bisa saja dengan kita baca firman. Right? Okay, verse 28. Oke, ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Now notice this, the word berkat there in the Hebrew is singular. Ayat kata berkat itu katanya tunggal ya, secara Ibrani ya, menurut tata bahasa Ibrani itu tunggal. It's not blessing after blessing. It's one blessing. Jadi bukan berkat yang berkatnya banyak gitu, bukan, tapi satu berkat ya maksudnya. And this blessing brings you wealth, it brings you joy, it brings you happiness, contentment. Jadi ini kata berkat ini membawa apa? Membawa sukacita, membawa
kepuasan. Jadi artinya tidak ada yang kurang lagi dalam hidup kita. Kegembiraan, kepuasan, dan kedamaiannya. Right. Verse 29. Ayat 29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. So, the way of the Lord is a refuge. You know, Jesus says, I'm the way, the truth, and the life. Jadi katanya jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Kita ingat bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. And therefore, if you are in Christ, you know, Jesus is your refuge. And because you are blameless. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, artinya Tuhan Yesus itu sendiri akan menjadi perlindungan bagi kita. Dan kita ini tidak bercacat celah. Right. Verse 30. Ayat 30, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. If you are righteous, listen, you are like a tree planted, deeply rooted in Christ. If nothing can remove Christ, nothing can remove you. Jadi kalau kita orang benar, kita ibaratkan sebuah pohon yang berakar di dalam Yesus Kristus, kita nggak bisa dicabut, artinya kita nggak bisa diombang-ambingkan untuk selama-lamanya. Kalau Yesus tidak ada yang bisa mencabut dia, berarti kita juga tidak akan bisa dicabut oleh apapun juga dalam hidup ini. So you and I in Christ, we can never, ever be shaken. Jadi saudara dan saya di dalam Kristus Yesus, kita selama-lamanya tidak akan bisa diombang-ambingkan. Verse 31, Pastor Is. Ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Now, so we start with the head, about blessing, about wisdom, about understanding. We start with then it goes to the mouth, and then the heart. Now, look at what? From the righteous, from the mouth of the righteous, wisdom comes out now. Jadi kita tadi tahu bermula dari pikiran, kita punya pengertian yang benar, kita memiliki pemahaman akan firman Tuhan, dan itu yang menjadi ucapan mulut kita. Dan mulut kita mengeluarkan apa? Mulut kita mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita yang bersumber dari hikmat itu sendiri. Jadi yang keluar itu semua adalah hikmat. And then, you know, the person who wrote these Proverbs is Solomon. Dan orang yang menuliskan kitab Amsal ini adalah Salomo. And if you read 1 Kings, Solomon was so wise that kings from around the world come to listen to his wisdom. Kalau saudara membaca dari kitab 1 Raja-Raja, kita melihat Salomo adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat, bahkan sampai raja-raja lain pun datang untuk mendengarkan hikmat yang ada pada diri Salomo ini. And every time, every king that came, they didn't come empty-handed. They brought gold, silver, precious stone, weapons, many, many treasures. They brought, why? What did they bring? They bring all these treasures to listen to wisdom. Dan raja-raja yang datang kepada Salomo untuk mendengarkan hikmat dari Salomo itu tidak datang dengan tangan kosong. Mereka datang dengan harta benda yang sangat banyak. Mereka membawa banyak perhiasan, permata, barang-barang yang sangat berharga, dan bahkan alat-alat perang mereka bawa sebagai persembahan bagi Salomo itu hanya untuk mendengarkan hikmat yang ada pada dirinya. The problem with some people is that, they think wisdom is the way to get wealth. So I get wisdom, I study, and then I use wisdom to get wealth. No. If you are in Christ, wisdom just flow. You don't need to strive. Wisdom just flow, and wealth is attracted to you. Jadi mungkin banyak di antara orang-orang percaya itu berpikir begini, hikmat itu bisa membawa berkat yang banyak, harta benda. Kalau begitu, saya minta hikmat. Padahal apa yang kita perlu lakukan, kita harus menyadari bahwa kita ada dalam Kristus Yesus. Kalau kita ada dalam Kristus Yesus, maka hikmat itu mengalir begitu saja. So the thing is this, when you are in Christ and you allow yourself to be righteousness consciousness, you allow your words to be words of discernment, your heart to be full of love, you know what happened? Wisdom flows. Kalau kita hidup dalam kesadaran penuh akan siapa kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus, maka dari dalam diri kita sendiri sudah otomatis mengalirkan yang namanya hikmat itu. Dari dalam diri kita mengalir keluar hikmat itu seperti
hal yang alamiah. Right? Last verse, Pastor Is. Ayat yang terakhir, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. No, the lips of the righteous. You have the lips of the righteous. What do? When you speak, people, you find favor with people because you already got favor with God. Now you have favor with people, and we have favor with people. Do you know something? The manifestation of blessing just come to you. Jadi kalau kita itu menyadari bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita sudah memiliki perkenanan Allah Tuhan kepada kita, maka bukan hanya berhenti sampai di sana, tetapi orang-orang sekitar kita pun, sesama kita manusia juga bisa menyukai kita. Jadi kalau mereka sudah menyukai kita, maka yang namanya berkat itu secara otomatis juga akan mengalir datang kepada kita. So we come to the whole chapter of Proverbs 10. Jadi kita sudah membaca dari keseluruhan pasal 10 dari kitab Amsal ini. So it's not just the blessing of the Lord make us one rich. Jadi bukan sekedar berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. But the thing is that the blessing is from your head to your lips to your heart to the whole body is a manifestation. Jadi itu prosesnya adalah dari pikiran atau kepala kita sampai bibir kita, ucapan kita dan hati kita mengalir ke seluruh tubuh kita. Itu itu proses mengalirnya berkat dalam hidup kita. And therefore this Bible study is to tell you that if you are in Christ, you are covered in the blessing of the Lord. Jadi Bible study kita ini adalah berbicara tentang kita dalam Kristus, kita itu dibungkus oleh kebenaran Allah. Amen. Amin. Alright, thank you Pastor Is. Pak Yo, back to you. Oke, Pak Yo, kita kembalikan ke IGC Palembang. I hope you all benefited. Kita berharap ini semua bermanfaat bagi saudara sekalian.